para perempuan berharga dan perempuan yang mampu menghadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Intas Jawa Timur, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, setelah sekitar 1 minggu kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berjumpa kembali tentunya pada acara AWAS kita, wawasan rekan kita. Nah, pada hari ini saya Sayyidah Syafiqah sebagai moderator tentunya pada acara AWAS kita sore hari ini. Saya berada di Lirboyo, di Pondok Pesantren Al-Ihsan, tentunya bersama dengan narasumber yang seorang tokoh perempuan yang alim alamah, seorang ahli fikih dan juga seorang hafizah. Nah, tentunya rekan kita semua sudah pada penasaran nih, supaya tidak penasaran lagi, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya? Puasa lancar gak nih? Alhamdulillah. Jadi ini kami mengucapkan terima kasih nih pertama-tama karena Mas sudah berkenan meluangkan waktunya menjadi narasumber pada program puas kita yang diadakan oleh rekan kita dan juga terima kasih karena sudah diizinkan dan jenengan ini dijadikan sebagai tempat dialog pada sore hari ini. Mengenai bulan puasa Ramadan ini, diskusi kita pada hari ini adalah tentang perempuan dan Ramadan. Tentunya kita sebagai perempuan mengalami berbagai problematika yang ada pada bulan Ramadan ini. Pertama nih, karena ini sudah sekitar 1 minggu ya kita melakukan ibadah Ramadan, maka tentu yang pasti adalah semangat kita ini masih stabil karena masih awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu, di pertengahan Ramadan ini biasanya semangatnya udah mulai naik. Nah, menurut jenengan nih, bagaimana kita sebagai perempuan ini menjaga semangat kita supaya tetap stabil di tengah mungkin ada beberapa hal yang menjadi semangat kita kendor itu, seperti misalnya pola tidur yang tidak teratur, dikatakan kita harus bangun sebelum subuh gitu kan gimana. Jadi energi kita juga berkurang gitu. Jadi sebetulnya kalau jadi ini uang itu kalau menurut saya menata semangat sebenarnya lebih mudah karena kan kita ada tambah bulanan. Jadi mumpung nih Ramadan kali ini saya belum kedatangan tamu, saya bisa tetap semangat dan memaksimalkan ibadah. Itu bisa coba diterapkan supaya kita tetap merasa berkebutuhan untuk memaksimalkan ibadah kita. Sebab waktu kita terbatas, barangkali nanti di pertengahan atau di akhir mungkin saya kedatangan tamu, maksudnya saya kan tidak bisa ikut sholat raweh, tidak bisa berpuasa, mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin memahami perintah dan menjalankannya dengan pemahaman yang kuat, dengan komitmen yang kuat, itu kita butuh ilmu. Selain ilmu mengenai cara puasa, syariahnya, segala macam kuliahnya, bagaimana di dalamnya, gimana kalau kita juga belajar mengetahui gitu hikmah dan ternyata hikmah yang sesuai dengan ada fakta medisnya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu dari yang sebelum kita tidak boleh makan sekian jam, hanya boleh makan mungkin hanya 3 jam dalam sehari atau 4 jam dalam sehari. Misalnya kita harus menjaga diri dari ternyata sistem seperti itu sangat bagus sekali untuk mendetoksifikasi rahim sehingga membuat kita ini semakin sehat. Sel-sel yang rusak ini bisa berinteraksi. Jadi menurut medis ya. Dan ternyata cara seperti itu sudah diperintahkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu nih sebelum kesehatan bisa sampai sekarang. Nabi sudah menyuruh kita untuk berpuasa wajib setahun dan puasa sunnah habis dan puasa di hari yang paling ini ternyata ilmunya luar biasa. Nabi sudah menyebut itu sebelum kita memahami. Kan agak
agama ini sangat-sangat universal. Islam itu memang sangat dari segi rohani ketika kita tanya dari itu, oh iya ya, berarti saya ini berpuasa bukan hanya memperiksa agama, tapi untuk kebaikan jasmani saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin kita bisa memberikan variasi menu berbuka ya. Jika mau ada maghrib, kita berpikir apa ya kira-kira buka puasa ya, mungkin nanti bisa menggugah selera kita, atau nanti bisa menyatukan kita banyak misalkan bikin buka bersama dengan keluarga. Akhirnya suasana Ramadan itu sangat terasa. Kami ini menemukan ya di beberapa kesempatan. Jadi karena kita sama-sama perempuan gini, saya juga ketika di rumah itu ada beberapa sekumpulan, misalnya ketika mengingatkan buka puasa Ramadan. Nah, ini ada beberapa ibu-ibu yang beliau ini mencicipi bersama untuk menanyakan buka puasa. Ini sebenarnya bagaimana ya? Boleh atau beberapa pendapat? Jadi kalau kita berbicara tentang Islam itu kan sangat luas sekali. Islam itu ada banyak sekali sebenarnya. Ilmu yang lebih tentang beratnya kita, jadi termasuk tadi pertanyaan mengenai apa sih beberapa dasar ada di sisi dan yang masyhur sekarang ini kita punya bahwa mencicipi makanan hukumnya makruh. Makruhnya itu sesuatu yang sebaiknya dihindari karena dia kaya dengan keharaman. Tapi kalau misalkan ada tujuannya atau misalkan supaya makannya tidak keasinan, itu diperbolehkan selama makannya tidak terlalu. Jadi makanannya tidak terlalu dan itu warna lagi dicicipi saja terus dikeluarkan lagi atau kemudian berburu itu tidak. Dan batasannya atau terakhir itu ada di mana kok. Jadi orang kalau misalkan makan kok melewati kok ini sudah selesai. Maka perlu berhati-hati kalau ingin mencicipi makanan ya sekiranya di ujung lidah saja, atau yang penting tidak sampai melewati makanan. Jadi kalau misalnya secara tidak sengaja ini masakan untuk dicicipi itu pelan puasanya bagaimana? Jadi sesuatu yang batal puasa kita salah satunya makan, minum, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka dan memiliki jurusan langsung ke perut. Nah, lalu bagaimana ketika itu tidak sengaja? Hukum orang yang sengaja dan tidak sengaja itu berbeda. Jadi kalau misalkan dia ini mencicipi makanannya karena sebetulnya itu tidak ada tujuan, kemudian kok tertelan, maka dia dianggap ceroboh. Tapi kalau misalkan dia mencicipi makanan karena ada tujuan dan dia sudah berhati-hati, kok tidak sengaja tertelan, maka itu tidak. Berarti tetap sah ya. Kalau yang pertama itu yang ceroboh itu bahasanya batal ya. Jadi kita betul-betul perlu hati-hati dalam proses memakan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini juga berangkat dari berbagai fenomena yang saya temukan. Jadi di beberapa kesempatan ini saya menemukan bahwasanya di kalangan teman-teman saya ini ada yang mengkonsumsi pil tablet anti haid itu nih, dengan tujuan supaya untuk menunda datang bulan itu. Ya mungkin tujuannya adalah supaya bulan Ramadan ini dia bisa berpuasa secara full 1 bulan itu. Itu mungkin alasan yang sekilas saya dengar ketika saya menanyakan ke teman-teman saya itu, ya supaya bulan Ramadan ini saya full ibadahnya mantap gitu. Nah, sebenarnya itu apakah memang diperbolehkan seperti itu nih, atau ada pendapat lain gitu? Jadi sebetulnya mengkonsumsi pil penunda haid itu sama halnya mengkonsumsi pil kontrasepsi. Karena itu sama, pil penunda haid itu juga bisa menunda dan bisa menunda kehamilan konsumsi pil. Di situ bersifat sementara itu diperbolehkan. Jadi nggak apa-apa itu, apa-apa.
Jadi kalau misalkan ada yang mau KB karena mengatur jarak kelahiran anak itu diperbolehkan. Atau dia mau KB karena mungkin dia ini sudah terlalu banyak anaknya dan dia kewalahan, itu juga diperbolehkan. Yang penting pil itu bukan pil yang bisa membuat suatu tidak bisa haid selamanya atau tidak bisa hamil. Jadi hukum ini disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan. Seperti halnya ketika kita akan puasa umroh haji, kita kan sadar selama indikasi medis di situ tidak membahayakan untuk semua perempuan, tidak membuat perempuan Jadi semua memperbolehkan konsumsi tablet terapi haid. ya sebagian memperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu alat reproduksi yang sampai membuat seseorang tidak bisa hamil. Kemudian dilihat dari tujuannya. Jadi tujuannya ini apa? Kalau misalkan tujuan ini adalah bukan untuk sesuatu yang baik misalkan minumnya dalam dosis besar, kemudian sampai menimbulkan organ, jadi harus ada tujuan, harus ada orientasi maslahat dari tujuan itu. Menunda jarak kehamilan itu kan orientasinya maslahat. Kemudian juga memang ketika menginginkan ibadah yang lebih lama dan lebih panjang itu juga orientasinya karena terkadang itu belum tentu efektif. Jadi belum tentu juga kita bisa tidak haid, kan kembali lagi pada Jadi memang problem perempuan ini sangat komplit gitu. Terus ini juga berbicara tentang perempuan yang pasti yang bulan ini mengalami menstruasi, ketika di bulan Ramadan ini nih, dia ini sudah malamnya sudah bersih, tapi masih belum bersuci. Nah bersuci ini ketika besok pagi, katakanlah jam 7 atau jam 8 gitu, dia belum bersuci. Terus sebelumnya kan pasti ini udah kelewat ya, dia pasti udah tidak sholat nih. Tetapi malam harinya dia ini udah berniat besok mau melakukan ibadah puasa. Tapi kelewat aja, mungkin lupa atau ya belum mandi gitu. Mandinya di besok paginya, sudah subuh udah lewat. Ini gimana? Apakah puasanya sah atau bagaimana? Jadi ketika kasusnya demikian, seorang perempuan sudah suci tapi belum sempat mandi, sudah seningat sebelum fajar, ini bagaimana statusnya? Menurut masyarakat status puasa sah bisa dilakukan selama dia ini karena puasa Ramadan ya, niatnya ini sebelum fajar dan juga setelah dia selesai fajar dia belum makan apa-apa, belum makan apa-apa dan harus sebenarnya. Jadi memang belum mandi nggak apa-apa, tapi yang penting niatnya sebelum fajar dan setelah fajar tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum dengan sengaja, tidak melakukan hubungan istri kalau misalkan sudah menikah, itu tidak bisa sampai. Meskipun sebelumnya sudah kelewat. Di sholat subuh itu kan konsekuensinya dengan kode sholat, tapi akal sehat berpuasa itu kan kaitannya dengan makan dan minum, jadi berbeda. Kalau sholat subuh lewat ya berarti dia harus kodok. Tapi kalau puasa secara teknis dia sudah niat sebelum fajar dan setelah fajar dia tidak makan dan minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, cuman hanya belum mandi saja, maka puasanya betul. Nah ini yang terakhir mungkin nih, terkait amalan-amalan yang mungkin bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang mengalami haid di bulan Ramadan, karena kan kita juga ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan sebagaimana yang lain, tapi karena ada menstruasi kait dengan bulan yang mungkin ada amalan-amalan khusus gitu nih. Jadi memang ketika bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal ibadah. Ketika saya berbicara ibadah, maknanya sangat luas. Ketika kita hanya fokus terhadap ibadah yang di situ,
bersifat ritual, jadi kesalehan di dalam berkeluarga itu ada dua, saleh ritual tapi juga ada saleh sosial. Jadi dalam bulan Ramadan kita mengoptimalkan sebisa mungkin kesalehan kita dari dua sisi itu. Jika mungkin kita masih sibuk bekerja atau sibuk belajar, kita tidak bisa ikut tadarus, pengajian, kita tidak bisa ikut tempat kita bisa upayakan kesalehan yang bersifat sosial, berbuat baik, memberikan makanan kepada memberikan buka puasa kepada teman kita, kemudian menghindari hal-hal yang di situ memicu dosa riba contohnya. Jadi memberikan kesalahan itu ini juga termasuk amalannya jadi PR kita semua, karena itu tantangannya beda-beda tiap tahunnya. Kalau itu tentang amalan ya berbeda. Kemudian kalau amalan dan sebaiknya juga kita minimal dari satu kali bisa yang bagus bisa karena bulan Ramadan bulannya jadi untuk memperingati itu pasangan kita ya sedikit bisa kemudian kalau tidak bisa nonton ya yang penting dibaca sehari-hari karena memang luar biasa sekali di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat dengan pahala kebaikan dilipat dan menurut sebagian ulama juga pahala keburukan itu dosa keburukan juga dilipat gandakan Jadi nggak cuma bakaran jadi nggak ya jadi harus berhati-hati. Makanya bulan puasa ini kan banyak sekali dikatakan bahwa bulan untuk menjaga diri, jadi bukan hanya menjaga diri dari makanan di siang hari, tapi juga menjaga diri dari hal yang haram. Karena double pahalanya double, dosanya juga double. Jadi itu PR kita semua. Sekarang masih ada waktu ya silakan diri untuk Ramadan. Jangan dewasa. Bisa membuat kita semua mendapatkan keberkahan esensi dari. Jadi amalan yang pertama sebenarnya adalah kita berbanyak baca Al-Quran sendiri. Mumpung belum datang bulannya ya. Jadi demikian dia rekan kita. Bahwasanya memang pada bulan Ramadan ini kita sebagai perempuan dengan berbagai fenomena ataupun dengan berbagai problem kita juga perlu memahami hukum-hukum dari apa yang melekat pada diri kita sebagai perempuan gitu. Nah untuk selanjutnya nih mungkin ada closing statement untuk Kanita IPPN Jawa Timur nih. Untuk rekan-rekan IPPN Jawa Timur semua semoga selalu dimudahkan kegiatannya, dimudahkan jalannya menuju cita-cita yang diinginkan dan diberikan barokah dan manfaat, diberikan jodoh yang saling yang bisa membuat kita semakin Allah bisa membuat perjuangan kita ini semakin signifikan karena itu yang membuat bersamanya. Yang penting harus terus meningkatkan kapasitas keilmuan, kualitas ibadah, dan juga penjagaan kita terhadap kita sebagai seorang perempuan. Kita boleh maju, kita boleh maju, tapi nilai-nilai prinsip Islam perempuan yang baik ya, kita itu harus terus dijaga. Kita perempuan yang menjaga izah, memelihara rasa malunya di tempat-tempat yang memang seharusnya. Jadi malunya proporsional. Kalau kita sedang belajar mengajar, kita nggak malu, karena itu adalah kewajiban dari kita. Tapi kalau misalkan berinteraksi dengan lawan jenis, mungkin kita harus mengerem, karena perempuan berharga dan perempuan yang mampu menghargai. Perempuan yang berharga adalah perempuan yang bisa menghargai diri sendiri. Wah, ini closing statement yang sangat bagus menurut. Nah, jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini bersama Mimi Mas. Jadi terima kasih Mimi sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berkolaborasi lagi, tentunya dengan PO IPPN Jawa Timur.
Dan kepada seluruh rekan kita, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus atau tunggu episode-episode berikutnya dari UAS kita, tentunya di channel WWPMU Jawa Timur. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga puasanya lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.